Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Syafiqah Nurhayati dari Program Studi D3 Perpajakan Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan mencoba berbagi informasi terkait dalam pelaporan SPT melalui DJP online. Baik Bapak dan Ibu, pertama kali yang akan kita lakukan adalah mengetik DJP online pada Google. Setelah diketemukan, silakan Bapak dan Ibu klik DJP online. Kemudian, silakan Bapak dan Ibu dapat memasukkan nomor NPWP atau NIK Bapak dan Ibu. Maka nanti yang akan tampil adalah seperti ini, yaitu NPWP Bapak dan Ibu. Silakan dicek nomor dan namanya apakah sudah benar. Jika sudah benar, silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan pelaporan. Kita klik lapor. Nah, nanti akan tampil pada layar Bapak dan Ibu seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu klik e-filing. Kemudian Bapak dan Ibu silakan klik buat SPT. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika Bapak dan Ibu hanya sebagai pegawai, silakan dipilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika tidak, silakan dipilih tidak. Jika iya, silakan dipilih ya. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Jika Bapak dan Ibu dari UT dan PNS biasanya itu akan lebih dari 60 juta. Jadi Bapak dan Ibu silakan pilih tidak. Nanti akan menggunakan formulir 1770S. Silakan untuk mempermudah pilih yang dengan panduan. Kemudian kita klik SPT 1770S dengan panduan. Kemudian kita masukkan pilih tahun pajak, yaitu 2022. Kemudian klik normal, pilih selanjutnya. Pada laman ini, silakan Bapak dan Ibu gunakan bukti potong yang pertama, yang kertasnya lebih besar dari yang lainnya. Kemudian diklik tambah. Pilih jenis pajaknya pasal 21. Kemudian masukkan NPWP pemotong yaitu bendahara UT. Klik tab atau dipencet tab. Nanti akan muncul Universitas Terbuka. Kemudian masukkan nomor bukti pemotongan atau pemungutan itu pada bagian atas bukti potong Anda. Masukkan tanggal bukti potong yang ada di paling bawah dekat cap tanda tangan itu, yaitu biasanya 31 Desember. Kemudian masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Biasanya itu ada di nomor 21 atau 22 atau 21 atau 22. Itu silakan. Jika tidak ada, silakan ditulis 0. Jika ada, silakan angkanya dimasukkan. Kemudian simpan. Klik selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu ada di kolom 15. Klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ada, klik ya. Jika tidak, silakan diklik tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ada, klik ya. Jika tidak, diklik tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika Bapak dan Ibu memiliki bantuan, sumbangan, hibah, warisan, silakan dipilih ya dan dimasukkan angkanya. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak memiliki, silakan klik tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan pajaknya yang sudah dipotong secara final? Bagi karyawan UT maka harusnya memiliki. Silakan Bapak dan Ibu pilih ya.
Kemudian sebagai referensi gunakan bukti potong pada lembar kedua bagian belakang. Kemudian silakan dipilih nomor 6, honorarium atas beban APBD atau APBN. Pada lampiran kedua itu ada jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong. Pada DPP atau penghasilan bruto, silakan Bapak dan Ibu masukkan di total jumlah penghasilan bruto. Kemudian untuk PPh terutang, silakan Bapak dan Ibu masukkan di kolom PPh dipotong di totalnya. Kemudian disimpan, kemudian klik selanjutnya. Terkait harta, jika Bapak dan Ibu ingin mengecek apakah tahun lalu sudah mengisi, silakan klik harta pada SPT tahun lalu. Berikut adalah beberapa harta yang sudah dimasukkan pada 2021 dan sebelumnya. Jika ada tambahan, silakan Bapak dan Ibu klik tambah, kemudian dipilih hartanya apa saja. Ini bisa dipilih, misalkan tabungan atau apa, kemudian nama hartanya. Misalkan disebutkan tabungan pada bank BRI, BNI, atau BTN, kemudian tahun perolehannya kapan, misalkan 2022, silahkan dipilih. Kemudian harga perolehan adalah jumlah tabungan Bapak dan Ibu. Keterangannya dapat ditulis dengan nomor rekening, misalkan seperti itu. Jika ada, klik simpan. Jika tidak, silahkan klik batal. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu klik selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu memiliki utang? Jika Bapak dan Ibu memiliki utang, silakan klik ya. Kemudian dapat dicek seperti tadi di SPT tahun lalu. Jika jumlahnya telah berubah, silakan diubah. Silakan Bapak dan Ibu ubah. Jika tidak, diamkan saja. Kemudian jika ada hutang yang bertambah, silakan klik tambah. Silakan Bapak dan Ibu isi kode utangnya. Ini bisa utang bank, kartu kredit, utang lainnya. Silakan dipilih. Kemudian nama pemberi pinjamannya siapa. Jika bank, silakan ditulis banknya. Alamatnya di mana? Misal Bank BRI Pondok Cabe. Kemudian tahun peminjaman silakan ditulis kapan Bapak dan Ibu meminjamnya. Kemudian jumlah terakhir di 31 Desember 2022 itu berapa? Kemudian kalau sudah diklik simpan, kalau tidak silakan dibatal. Baik, selanjutnya setelah utang, klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan? Jika Bapak dan Ibu memiliki tanggungan, contohnya sebagai suami dan memiliki anak, silakan diklik ya. Jika Bapak dan Ibu atau Ibu masih single atau istri yang tidak memiliki tanggungan, maka yang diklik adalah tidak. Untuk yang memiliki tanggungan, silakan diklik tanggungan pada SPT tahun lalu. Berikut adalah data tanggungan SPT tahun lalu. Silakan jika ada perubahan diklik tambah. Jika tidak ada, silakan pilih selanjutnya. Silakan diklik selanjutnya. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Jika Bapak dan Ibu ada sumbangan ke lembaga-lembaga yang telah diakui pemerintah dan Kementerian Keuangan, contohnya BAZIS atau Basnas atau mungkin dompet duafa, kemudian Bapak dan Ibu mendapatkan bukti pembayaran zakat atau sumbangan tersebut, silakan Bapak dan Ibu klik ya. Namun jika zakat dan sumbangan tersebut diberikan ke perusahaan atau lembaga yang bukan disahkan oleh negara, contohnya hanya ke masjid atau lingkungan sekitar Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu klik tidak. Kemudian selanjutnya akan ditanyakan terkait status kewajiban perpajakan suami atau istri. Jika Bapak dan Ibu sebagai suami atau penanggung, silakan Bapak dan Ibu klik kawin. Kemudian di sini akan ditanyakan status kewajiban perpajakan suami istri.
Jika Bapak dan Ibu sebagai suami atau istri yang menjadi kepala keluarga, silakan pilih kakak atau kepala keluarga. Ini adalah SPT yang normal pada umumnya. Jika Bapak dan Ibu memilih hidup terpisah atau pisah harta atau mungkin melakukan memilih terpisah untuk pelaporan perpajakannya, silakan Bapak dan Ibu pilih sesuai kriteria Bapak dan Ibu. Hal itu dapat Bapak dan Ibu cek di dalam bukti potong yang halaman pertama. Nanti di nomor 8 di bagian identitas itu akan ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Silakan Bapak dan Ibu sesuaikan. Jika Bapak dan Ibu kawin, otomatis akan tulisnya K. Ini kemudian Bapak dan Ibu masukkan ke dalam kolom 7. Di sini PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan sesuai dengan poin 8 pada identitas. Jika kawin maka akan K, kemudian dilihat apakah setelah K-nya ada angka 1 atau 2 atau mungkin TK kemudian 0, itu silakan dipilih berdasarkan dari hasil bukti potong Bapak dan Ibu. Setelahnya silakan diklik selanjutnya. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika ada diklik ya, jika tidak silakan diklik tidak. Klik selanjutnya, kemudian apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kemudian apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki, dikosongkan saja, silakan klik selanjutnya. Kemudian silakan Bapak dan Ibu cek kembali terkait halaman ini dengan bukti potong yang Bapak dan Ibu terima. Silakan dicocokkan terkait jumlah penghasilan neto pada poin 15 dalam bukti potong. Apakah sudah cocok? Kemudian penghasilan tidak kena pajak, silakan Bapak dan Ibu cek pada kolom 18. Jika sudah benar, maka silakan Bapak dan Ibu klik selanjutnya. Jika ada yang salah, silakan Bapak dan Ibu cek kembali dari awal di mana informasi yang salah sehingga bisa diperbaiki dan hasilnya nihil. Jika sudah nihil, maka klik selanjutnya. Kemudian setelah semua terisi dan Bapak dan Ibu sudah meyakini jika SPT yang Bapak dan Ibu isi adalah benar, silakan diklik setuju atau agree. Kemudian klik selanjutnya. Sebelum melakukan kirim, silakan Bapak dan Ibu cek kembali formulirnya 1770S yang menandakan bahwa Bapak dan Ibu penghasilannya di atas 60 juta, kemudian tahun pajaknya 2022, status SPT-nya nihil, kemudian catatan lengkap. Silakan Bapak dan Ibu klik di sini dan silakan Bapak dan Ibu pilih mau ke nomor handphone atau ke email. Kemudian klik OK, maka sistem DJP online akan mengirim SMS atau email ke dalam email atau SMS yang Bapak masukkan. Setelah dicek dan didapatkan hasil verifikasi, silakan Bapak dan Ibu masukkan nomor verifikasi yang Bapak Ibu dapatkan melalui email atau SMS. Dimasukkan, kemudian klik kirim SPT. Baik, ini ditutup saja. Kemudian Bapak dan Ibu klik puas. Bukti pelaporan biasanya akan masuk langsung ke dalam email atau Bapak dan Ibu dapat mengklik pada aksi lihat BPE. Maka akan muncul bahwa Bapak dan Ibu telah melaporkan SPT-nya dan berhasil. Maka dari itu selesai sudah bagaimana cara pengisian e-filing melalui sistem DJP online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum